Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tsumma qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'anil dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanha wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul 'adzim. Dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang tansah kawula bektosi. Dumateng panjenenganipun para pinasepuh, para sepuh, hadirin, hadirat majelis ilmu ingkang tansah kawula hormati. Sumangga kawula dherekaken munjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu menika kita tasih saged mangempal nindakaken menapa ingkang sampun dipun titahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ing dalu menika kita istiqamah kalebet golonganipun piyantun ingkang muttaqin. Allahumma amin. Shalawat salam tansah kita haturaken dumateng junjungan kita Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pritah dumateng kita, ingkang dados uswatun hasanah dumateng kita. Mugi-mugi ing dalu menika kita istiqamah kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi pikantuk sahabat wonten ing dinten kiamat lan dipun ridhani kalian Allah sesarengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, pilih yang namanya musibah yang melanda dunia yang berupa virus corona sudah hampir 6 bulan lebih kalau di Indonesia. Nanging wonten ing donya menika dimulai dari Cina di akhir tahun 2019, maka dinamakan COVID-19. Ini sudah memporak-porandakan tatanan dunia. Pun diwat-tawut kalian makhluknya Allah yang namanya corona yang sangat kecil sekali. Virus menika yang dipun mikroskop boten ketinggal. Virusnya sangat kecil sekali, harus pakai elektron mikroskop. Barang yang kecil, ciptaannya Allah yang kecil, mampu memporak-porandakan alam raya yang sangat besar ini. Bahkan yang namanya haji tertunda, sholat sing disunahke rapet harus diluruskan, dirapatkan renggang. Sing biasa pun dipun sunahkan untuk bersalaman sekarang dijaga jarak. Bahkan nyuwun pangapunten Bu, kula nggadahi rencang wonten pengadilan agama Karanganyar. Wong pegatan niku kados santri beras. Merganipun napa?
gara-gara ekonomi corona menghancurkan perekonomian, akeh wong do nganggur. Lah, yang harus kita sikapi apa? Usaha zahiriyah sudah, pun yang namanya lockdown di setiap negara juga dilakukan. Yang namanya bocah ra dilebokke pun dilakukan. Yang namanya penyuluhan, yang namanya himbauan protokol kesehatan sudah digalakkan. Usaha maksimal sudah kita lakukan, tinggal yang terakhir. Dados ciri piyantun beriman menika kalau dia itu berusaha harus dengan duit. Duit menika menapa? Doa. Donga insyaallah pun sampun standar. Usaha. Ikhtiar. Dados kalau berusaha menika berusaha untuk mencari solusi. Kalau ikhtiar dari kata khiyarun, mencari solusi yang dihalalkan, yang diridhai oleh Allah, itu dari kata khiyarun, maka ikhtiar. Doa sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, yang terakhir yang menika tawakal Allah. Apabila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, wonten ing dalem menika kula badhe bahas satunggalipun makalah wonten kitab Nasaihul Ibad. Menika nerangaken sebab apa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Menika wonten kitab Nasaihul Ibad. Pramila Bapak Ibu hormati, wonten makalah menika dipun kisahkan. Kadang kita menika berdoa kepada Allah, tetapi kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kita sudah berdoa, melakukan usaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, tetapi kenapa Allah tidak segera mengabulkan doa kita? Sebab itu wonten kitab Nasaihul Ibad menika dipun sebataken, dikisahkan ada ulama dari Basrah melampah wonten ing pekan, berjalan di tengah pasar. Seorang ulama besar, kemudian ada penduduk yang bertanya, "Ya Syekh, saya itu setiap hari berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Katanya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku ijabahi apa permintaanmu. Tetapi ya Syekh, doa sudah aku panjatkan, amalan terbaik sudah aku lakukan, kenapa doa-doa ini tidak dikabulkan oleh Allah?" Salah sengipun saya kalau mau tersenyum. Yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena hatimu mati. Karena hatimu mati. Hati ini yang bahasanipun HP menika sinyal yang menghubungkan engkau dengan Allah itu hati. Kalau hatimu mati, maka engkau berdoa kepada Allah ya tidak nyambung. Umpamanipun kula menika nggadahi HP regane larang, pulsane kebak, nanging mboten wonten sinyal, kula pun saged mboten Bu. Tidak bisa. Hati ini sinyal antena untuk menuju kepada Allah. Kalau hatimu mati, hatimu rusak, doa apapun tidak akan nyambung kepada Allah. Dados bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin menika membagi antara penyakit hati dan penyakit jasmani, utawi penyakit dohir kalian penyakit batin. Yang pertama, yang namanya penyakit dohir. Yang namanya penyakit dohir itu biasanya pun bisa disembunyikan. Umpamanipun Pak Mukhtar gede lemu, ketoke gagah. Napa do ngerti yen kula panunan, Pak? Ora ngerti.
hati kula lambene. Tetapi kalau orang itu kena penyakit hati nyuwun pangapunten. Contonipun mawon wis wayahe tanggalane delalah doya-oya utang, ra duwe dik kon guyu ki mawon angel gitu. Yang nomor 2, yang namanya penyakit dohir menikah dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ada dokternya. Dokter spesialis penyakit mata, dokter spesialis penyakit kulit, dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, penyakit dalam, penyakit paru-paru dan sebagainya. Orang terlalu memikirkan penyakit dohir, tetapi ketika manusia itu kena penyakit batin, kronis dereng gagas. Kadang kita itu tidak terpikirkan. Yen piyantun menika nembe gadai gejala gejala penyakit jantung utawi diabetes. Apapun diusahakan, berapapun biaya dikeluarkan agar penyakit dohir itu sembuh. Tetapi kalau orang itu sudah kena penyakit batin, kronis kemauan kadang boten gagas. Nganyelke model ngamukan sholat jogetan itu penyakit batin. Dan lebih berbahayanya lagi, Bu, pinjang wonten ing dinten kiamat menika piyantun badhe mlebet swarga utawi piyantun badhe dipun lebetaken neraka, itu gara-gara penyakit batin, bukan penyakit dohir. Bapak-ibu pinjang wonten piyantun ing neraka titipan kok pengen neraka apa to? Wah dhisik gula dhuwur. Mboten mungkin. Kok wong di sini soal neraka apa to? Dhisik aku panengan, tidak mungkin. Orang masuk ke neraka, dilemparkan oleh Allah ke neraka karena penyakit batin. Iri, dengki, nesunan, util, pun sak piturutipun. Orang yang kena penyakit dohir, celaka dunia, sengsara akhirat. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, piyantun ingkang gadhe penyakit batin nyuwun pangapunten, itu celaka dunia, sengsara akhirat. Wong model menika mesti kanthi tangga. Wong anggere omongan nyeleket mesti diadoi kanca. Itu ten donya kemawon didoi, apalagi wonten akhirat. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, yang pertama yang harus dijaga hati agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah, doa kita itu segera dikabulkan oleh Allah. Corona yang melanda di negara kita, melanda dunia itu segera diangkat oleh Allah. Maka jagalah hati kita. Kalau hati kita itu sudah terjaga, insya Allah doa kita nyambung kepada Allah, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Corona segera sirna di muka bumi ini. Allahumma amin. Kalau laksanakan. Lajeng pendulur tadi bertanya kepada Syekh tadi, ya Syekh, kula menika sampun berdoa, saya sudah berdoa kepada Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Kemudian Syekh kalau menjawab, karena hatimu mati sehingga doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Ya Syekh, kenapa hatiku mati ya Syekh? Menika wonten kathah. Mbok menawi sanes wekdal kajeng dipun lajengaken menapa menika yang kalau selesaikan insya Allah betul cekap dari insya Allah 4 atau 5 yang akan saya bahas. Yang pertama yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, araftumullah lam tu'adduhu bihaqqa, engkau kenal Allah tetapi engkau sering menomorduakan Allah. Dados piyantun ingkang menomorduakan Allah, urusan Allah selalu dinomorduakan, maka ini ciri awal pertama hati kita mati. Umpaminipun kemawon ada pengumuman dari Pak RT atau dari Pak Takmir, umpaminipun kemawon besok ibu-ibu
6 tumpuk di halaman masjid dapat BLT per orang 1 juta. Lama umpama ya pengumuman dari Pak Tamir jam 6 kon tumpuk ning ngarep masjid didumi sak wong sak itu. Pengumumannya jam 6, antrine jam 7. Kula BLT ten Dinkop Solo menika nggih Bu. Menerima bantuan 2,4 antrine meh sekilo. Durung subuh wis bludak. Itu pengumuman dari Pak Takmir. Mong itu dit sak yuta. Tetapi ketika panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjidnya bludak betul. Padahal Allah menjanjikan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan 2 rakaat di awal fajar, Allah akan memberikan pahala lebih indah daripada dunia seisinya. Belum lima. Tapi kadang kita pernah berduakan Allah. Sepele mawon. Dan daerah ini pulau menikah umpamanipun wonten undangan jagong, undangan mantenan walimahan. Undangannya jam 7, ngisake jam 7 muncul sithik umpamanipun makaten. Ibu-ibu menikah biasa, tapi ibu-ibu menikah pulau jam setengah 7 wis ning salon. Ya bune yo salat sik piye to Pak niki 300.000 ki pupurno. Mosok ngarep kena banyu wudu. Mriki mboten. Allahumma amin insyaallah. Maka ketika perkawis-perkawis yang kecil sedikit demi sedikit kita selalu menomorduakan Allah, ini Allah juga menunda permintaan kita. Umpamanipun kemawon. Dan cedhak ini kula wonten pabrik di Fontek. Ada 2 orang karyawan contohipun. Karyawan pertama itu segar menyambut gawe saged. Tekone umpamanipun absene jam 6 kurang seprapat wis absen mlebu. Engko mulih nggih pas tepat waktu. Sijine malih karyawan niku rada ledaliti teko kadang telat, kadang mlebu, kadang ora. Sing dikei bonus sing pundi? Sing sagap. Ini logika manusia. Maka ketika kita minta kepada Allah, kepingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka berikanlah yang terbaik ibadah kita kepada Allah. Contoh niki mawon, niku contoh sing kula alami, kula nggih menungso nggih. Ada kotak infak mubeng. Kotak infak mubeng. Ana dit 100.000, dit 50.000, dit 10.000, dit 5.000, dit 2.000 sing 10.000. Ten dompet wonten dit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sing diceplok sing ndi? Allahumma. Niku manusiawi Pak, kula nggih kadang nggih mangkaten gitu. Pramila menika perkawis ingkang sepele kalau kita selalu menomorduakan Allah, ini awal doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Maka wonten satunggalipun hadis agar kita itu selalu menomorsatukan Allah, agar Allah itu dimanapun Allah, di hati kita Allah, senang Allah, susah Allah, sedih Allah, muda Allah, tua Allah, sehat Allah, sakit Allah, insya Allah ketika kita meninggal dunia juga Allah. Ini menomorsatukan Allah. Kullu amarin dibalik la bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap-tiap perkara la yubda ingkang boten dipun mimitikan di mausan bismillahirrahmanirrahim fahuwa, maka perkawis itu abtar pedhot saking barokahipun Allah. Lho menika kabeh.
agar kita selalu menomorsatukan Allah. Awalilah segala urusan itu dengan nama Allah. Maka Rasulullah SAW agami kita menikah nggak ada metode yang luar biasa. Kita bangun tidur sampai mau tidur, bangun tidur, kemudian keluar kamar, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian sampai kita sarapan, pergi ke kantor, pulang ke kantor, masuk rumah, masuk masjid, mau berpakaian, semua itu harus diingat dengan nama Allah. Dengan apa? Dengan berdoa. Maka barang siapa yang diawali dengan nama Allah, maka perbuatan itu tidak akan putus dari barokahnya Allah. Perkawis biasa dados luar biasa kalau segala sesuatu itu kita menyebut nama Allah. Umpamanipun kita menikah mau dahar, badhe dahar. Ada dua orang yang sama-sama makan nasinya, podo luwene, podo maami, podo segone, podo lawi. Yang pertama dengan nama Allah berdoa dulu, yang kedua tidak. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang satunya wong jeneng luwe sing penting sedang warak. Lah, sama-sama nasi, sama-sama lauknya, sama-sama zatnya, sama-sama vitaminnya dimasukkan dalam tubuh. Yang pertama diawali dengan nama Allah, insya Allah kekuatan yang dihasilkan, power tenaga itu tenaga yang menuju kepada panggilan Allah. Kekuatan juga kaki-kaki ini masjid, tapi si cilik kekuatan apa? Kenapa? Butiran nasi yang kita masukkan dalam tubuh itu ada nama Allah. Air yang kita minum itu ada nama Allah. Tempe yang kita masukkan dalam perut itu ada nama Allah. Maka berproses membentuk rohaniah kita untuk taat kepada Allah. Loh, perkawisipun sepele. Padha ngerajangi lombok, ajeng masak, tinggal nyayur keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Badhe tindak tekan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Badhe sare bismika Allahumma ahya wa bismika ngorok kemawon ganjaran niku. Luar biasa. Allah membuat metode yang sangat luar biasa, perbuatan biasa menjadi luar biasa kalau kita itu memanggil nama Allah dalam setiap urusan kita. Presiden pertama Insinyur Soekarno, presiden yang kedua Haji Muhammad Soeharto, presiden ingkang nomor 3 Baharudin Yusuf Habibie, presiden ingkang nomor sekawan Kiai Haji Abdurrahman, presiden salajengipun Megawati Soekarno, presiden salajengipun Susilo Bambang, presiden yang terakhir ini Joko Widodo. Dari sejarah pemimpin negeri kita mau mendirikan bangunan, mau meresmikan acara yang sifatnya nasional, regional, internasional, pasti menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, bangunan ini saya resmikan. Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya resmikan. Kenapa? Dia yakin kalau Allah itu dihadirkan dalam setiap urusan, Allah ikut campur dalam setiap urusan itu. Kita tahu kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Wonten UUD 45 alinea ketiga menika bunyinipun napa Bu? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya dipun artikan digadhuk-gadhing menika nyerempet kalian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Artosipun napa? Ketika Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan 17 Agustus 45,
jenderal perang seluruh dunia mboten percaya Indonesia yang merdeka. Wong Indonesia menika dari pendidikan ya rendah, gizi ya rendah, fisik ya cendek, senjata ya wong bambu runcing, kok mengalahkan tempur pesawat tempurnya Belanda, mengalahkan tanknya Belanda, mengalahkan artileri senjata canggihnya Belanda pada zaman dulu. Donya betul percaya. Tetapi loh, ketika para ulama, para syuhada, para pahlawan itu membuat bambu runcing tidak sekedar mencipi pring boten, tetapi membuat bambu runcing dengan nama Allah yang namanya Bung Tomo menggerakkan rakyat Surabaya. Ketika diwawancari wonten radio BBC London ini kan diwawancari, wahai Bung Tomo, kok engkau bisa menggerakkan ratusan ribu tentara, ratusan ribu rakyat yang ada di Surabaya, itu motivasinya apa? Jawabnya Bung Tomo, kalau tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, saya tidak ada kata untuk membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Allahu Akbar. Jauh sebelum Indonesia terjadi perang Badar, pasukan Ibnu Kanjeng Nabi Muhammad 300-an, pasukan kafir Quraisy 3000. Maka Rasulullah ketika itu memanggil nama Allah, Allahu Akbar, takbir membahana. Allah ikut turun campur dalam urusan kita. Alhamdulillah para bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, perbuatan biasa menjadi luar biasa kalau kita itu menghadirkan Allah dalam setiap urusan kita. Dimanapun, kapanpun, dalam usaha apapun, Allah kita panggil. Ibu-ibu, yang namanya Allah kalau kita hadirkan, yakin Allah kita hadirkan dalam setiap urusan, maka akan ada keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, yang menyebabkan hati kita mati, araftumullah lam tu'addu bihaqqa, engkau kenal Allah tetapi engkau menomorduakan Allah. Lanjutkan nomor 2 yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, qara'tumul Qur'an wa la ta'amalu bihi. Engkau sering membaca Al-Quran tetapi engkau tidak mengamalkan kandungan isi dari Quran. Kalau bahasa sederhana ini pun malih, engkau mengaku Islam tetapi engkau tidak mau belajar Al-Quran. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, benjang wonten ing dinten kiamat yang salah satu yang menjadi syafaat kita yaitu Al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Wonten mukadimah sampun kawula waos nggih menika surat Thaha. Wa man a'rada 'anil dzikr, barang siapa yang berpaling 'anil dzikr, dari adzikr itu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanha, maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Terus yang kita menika nyuwun pangapunten, wis fasilitas rumah wis wonten, gawean yo ana, gaji yo gede, anak yo komplit, kok hati kita itu mboten tenang teliti. Ada apa dengan hati kita karena tidak pernah nawiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah rumahmu dengan selalu membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad paring dawuh, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan dengan Al-Quran, ibaratnya seperti kuburan. Ibu-ibu pun nate dalu-dalu liwat kuburan piyambak.
merinding. Lah kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah itu hawanipun, auranipun lebih mengerikan daripada Al-Quran. Bapak itu pendak wong wedangan, anake senengane dolan, ibu senengane arisan, ponten omah menika mboten jeneng. Mbok fasilitasi pun menika komplit, di rumah tidak jeneng. Kenapa? Mungkin rumah itu tidak pernah dibacakan dari Al-Quran. Imam Ghazali wonten kitab Ihya pun nate nyebataken bahwa hati manusia itu seperti pisau. Hati manusia itu seperti pisau. Yang namanya pisau kena panas, kena dingin, kena angin, yang boten dirawat napa Bu? Neyeng. Kalau yang namanya pisau itu berkarat, dienggo ngiris kentul, kalau bisa beracun. Maka yang namanya pisau yang berkarat itu kita harus rajin napa menika? Ungkal yang bahasa Jawanipun mengatakan. Maka hati yang tidak pernah tersentuh dari Al-Quran, maka hatimu berkarat. Kalau hatimu berkarat, menerima kebaikan itu sulit. Dikandani ngejak padu, dileke darani ngicing, gitu. Dirului ngejak padu, pun nganyel kita. Kenapa hatinya berkarat? Kalau hati itu berkarat, yang namanya pisau berkarat memecahkan, memotong sesuatu sulit. Kalau hati itu berkarat, memecahkan masalah malah jadi ruwet. Maka bacalah Al-Quran, maka hatimu akan setajam pisau. Allah wajahkan surat Taha. Wa man a'rada 'ani dzikr, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanha, maka hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang lebih mengerikan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, benjang wonten ing padang mahsyar dipun kempalaken dalam keadaan buta. Yang pangapunten, yang kita menika ada orang yang tidak bisa melihat. Wonten piyantun ingkang boten saged mirsani, ten alam donya menika tesih penak dituntun. Dan dia itu merasakan buta sampai dia meninggal dunia. Tapi yang pangapunten, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ketika kita merasakan buta di akhirat. Wonten surat Abasa, saged dipun waos sesarengan di akhir-akhir surat Abasa. Fa idza ja'atis shakhah, apabila malaikat itu sudah meniup trompetnya yang sangat memekakkan telinga. Terus pinjang trompetipun malaikat Israfil ditiupkan. Ada sebuah etapa, fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhi, berpisah seseorang dengan saudaranya. Wa ummihi wa bi, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, sahabat dan anak. Terus memang besok kalau ada di depan kita anak kita diseret oleh malaikat, dilemparkan di neraka nyawa, kita mungkin sakit bantu. Suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita yang ketika kita di dunia selalu dikawal bodyguard, selalu didampingi teman-teman setia, benjang wonten ing padang mahsyar tidak berlaku. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Semua disibukkan dengan urusannya masing-masing. Dados benjang niku tidak ada nyuwun pangapunten. Di dunia niku kadang wonten kuburan keluarga. Yen wong sugih-sugih jaman dhisik, yen raja-raja Solo kalian Jogja, kuburanipun wonten pundi Bu? Imo Giri. Yen Mangkunegaran wonten Mangadeg, kuburan keluarga. Yen rada sugih sithik ngapling ning Praci atau ngapling wonten ning Tulsi, kuburan keluarga. Gen napa?
sehidup semati. Mboten napa-napa wong bede. Tetapi wonten ing padang mahsyar tidak berlaku, semua berpisah dengan urusannya sendiri-sendiri. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari satu hasta, satu jengkal di atas kita. Ibu-ibu, jarak matahari bumi pinten Bu? Matahari bumi menika menurut perkiraan menungso nggih, jaraknya 15 juta kilometer. Jarak matahari bumi. Umpamanipun pas musim kemarau atus menika nggih, melampah-melampah wonten aspal pas panas-panase jam 12 awan ra nganggo sandal. Pun kadang kicat-kicat gitu. Itu jaraknya 15 juta kilometer. Tasih ditutupi napa menika lapisan awan atmosfer dan ozon dan sebagainya. Lah benjang menika matahari 1 kilan di atas kita. Wonten menungso menika kelelep kalian keringete dhewe lho. Bangetan to. Keringatnya itu keluar banyak sampai menenggelamkan dirinya. Banyak orang yang berteriak-teriak, bingung pun boten wonten ingkang gagas. Semua manusia dikumpulkan. Lah suwene pinten jam? Lamanya kita dikumpulkan menunggu pertanggungjawaban wonten ing padang mahsyar itu lamanya khamsina alfasana, 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. Loh, panas. Maka ketika hiruk pikuk padang mahsyar yang begitu mengerikan, kita dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu menegangkan, yang begitu panas, yang begitu menyengat, ada manusia jek mesake meneh sinten nika? Piyantun ingkang wuta. Orang yang buta yang tidak ada yang bisa membantu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebab itu a'radu 'anil dzikr, dia berpaling dari Al-Qur'an. Ada kesempatan baca Quran, kita tidak membaca Al-Quran. Ada kesempatan kita itu belajar Quran, kita tidak belajar Al-Quran. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring sabda ingkang intinipun gaweane enteng, wajarane gedhe. Yen napa menika yen wong bakulan modali sithik badine akeh. Napa menika? Membaca Al-Qur'an, belajar Quran, memakmurkan Quran. Wong kita menika mos Bismillahirrahmanirrahim 19 sak huruf ganjalane 10. Yen Bismillahirrahmanirrahim berarti pahalane pinten Bu? 190. Lah yen mboten saged maca dimuliakan oleh Allah lagi. Piyantun ingkang mboten saged maos Quran kok belajar Quran ganjarane kalih. Ganjaran sinau kalian ganjaran salah kemonto ganjaran. Yen basa Jawane ganjaran global kalian gradu. Lho maka orang yang selalu disibukkan Quran, belajar Quran, tidak ada kata terlambat. Aku iso maca Quran, belajar terus. Wonten satunggalipun riwayat, man jalasa qaumin majlis yatadarrasunal Quran. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis untuk belajar Quran. Yang kula pengawasan wonten ing Baitul Makmur Istiqomah kalian Baitul Somat ya, menika enggak sonten ibu-ibu menika saderengipun pengawasan maos Quran kok. Raketan 10 ayat 5 ayat menghidupkan baca Quran talaki. Sing anapa wonten ingkang mimpin ditirukan jamaah. Barang siapa yang tadarusuna dia belajar Quran
Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Wa nazalat alaihimul malaikatu wa ghasyiatur rahmah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk turun di majelis Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menghidupkan Quran, wa ghasyiatur rahmah, dan malaikat itu menyebarkan kasih sayang. Dados piantun ingkang hadir wonten majelis Quran dalam rangka belajar Quran, dalam rangka tadarus Quran, Allah menurunkan malaikat dan malaikat itu menyebarkan rahmah. Rahmah menika menapa? Kasih sayang. Sing biasane gawene nesu gandeng seneng maca Quran berjamaah, tadarus bareng-bareng dadi sohbu. Sing biasane util dadi lomo, sing biasa ngantuan dadi semangat, sing biasanya nesu-nesu dadi guyang-guyang. Kenapa? Di situ orang yang selalu menghidupkan di majelis Quran, yatadarrasuna wa nazalat alaihimul malaikah wa ghasyiatur rahmah. Allah menurunkan malaikat dan malaikat itu menyebarkan kasih sayang. Doni. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, inilah luar biasanya Al-Quran. Apalagi kita menggade putra ingkang kersa menghafalkan Quran. Terus yang kita menggade putra kok seneng ngapalke Quran, masya Allah, bincang kita kaget. Ketika manusia bincang wonten ing padang maksar, kalau sampun sedikit saya ceritakan, dengan hiruk pikuk yang sangat luar biasanya, Allah memanggil manusia itu. Allah memanggil, ditempatkan duduk min manabir minal lu'lu, ditempatkan di mimbar yang terbuat dari permata. Kemudian Allah memberikan napa menika tajam, memberikan sebuah jubah, memberikan sebuah mahkota, yang mahkota itu ada cahaya, yang cahaya itu lebih terang dari matahari. Yang turun kok kaget, ya Allah, kenapa saya dimuliakan begitu mulianya, luar biasa ini ya Allah. Engkau dudukkan di tempat mimbar yang terbuat dari permata, engkau berikan jubah kebesaran, engkau berikan mahkota yang ada cahayanya melebihi cahaya matahari. Kenapa ya Allah? Ternyata kita mempunyai anak turun yang hafal Al-Quran. Ya luar biasanya Al-Quran. Pramila kalau bapak-bapak ibu yang menghormati, ini kalau bahas Al-Quran luar biasa, tidak ada apa menikah, tidak bab Quran sendiri mungkin 1 jam saya bahas, tidak ada selesainya. Yang terakhir, fadilahipun piantun ingkang maos Al-Quran, man saghalahul Quran, barang siapa yang hidupnya disibukkan Quran, duwe dit, piye carane TPA-ne maju, piye carane jamaah seneng Quran, piye carane orang-orang itu memasyarakatkan Quran dan mengqurankan masyarakat. Allah menjanjikan man saghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan Al-Quran, a'taituhu afdalu min uqtiyas sa'ilin, Allah akan memberikan yang terbaik yang kita minta. Allah memberikan sesuatu yang terbaik apa yang kita minta. Contohnya pun, ya Allah, kula dipun paringi rezeki, tidak sekedar rezeki, Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halalan, thayyibah dan barokah gara-gara kita menghidupkan Al-Quran. Allahumma amin. Allah melebihkan, jalur 5 ke 10, jalur 10 ke 20, Allah selalu melebihkan orang yang selalu disibukkan Al-Quran. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu terhormati, yang nomor 2 yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ini menikah kita sering melupakan Al-Quran. Salah satu pun ingkang nomor 3. Ingkang nomor 3, saya tadi berkata, yang menyebabkan hatimu mati sehingga doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah, yang nomor 3, akala min ni'matir rabbi wala tashkurlah. Engkau sering makan nikmat dari Allah, tetapi engkau tidak pernah bersyukur.
kita muhasabah wabil khusus kok piyambak kok aku ndonga atau dikabulke. Mungkin hidup kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kita selalu kurang dan kurang. Sebelum kita minta kaya, Allah sudah memberikan kaya kepada kita. Ini kalau balik. Sebelum kita minta kaya, Allah sudah memberi kaya kepada kita. Contohnya pun Bu, umpamanya pun kita mempunyai 10 jari. Aku buat jendekmu tak tulis 10 juta, tak betul Bu? Jendek yang sak jendek diajini 10 juta, yang 10 jendek 100 juta ton buat anak saya. Ini lebih jendek dari kuping tak tukunya 50 juta buat anak saya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, kalau dirupiahkan itu kita sholat selama 100 tahun belum sanggup menebus apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka dalam surat Ar-Rahman itu fabi'ai ala'i rabbikuma, dielingke kalian Allah, maka nikmat apa yang kau dustakan. Beberapa tahun yang lalu ayah saya masuk ICU, tumbas tabung oksigen, dan dialisis menika sak tabung regane pinten niku? 90 nopo pinten niku kanggo pirang jam. Padahal pangapunten kita hidup pun saya hidup di buminya Allah selama 41 tahun. Yang badhe bayar Allah dengan kita menghirup oksigennya Allah berapa ratus miliar yang akan kita bayar. Jantung jeduk ini bergerak kalau usianya 40 tahun berarti selama 40 tahun itu jeduk-jeduknya tidak pernah berhenti. Boten tahu ngedrop. Saya ngecas sinten? Allah. Nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka kadang kita tidak pernah bersyukur, wala tashkurullah. Kadang kita melakukan bersyukur. Setare wong salat jengking poso ning masjid maca Quran utang yo ora ketok kok ora tau salat mung gawe ini mung medam-medam suwi ra. Kadang kita ora menghakimi Allah kata. Pramila wabil khusus kula piyambak sampun para jamaah. Kita ulangi, kita tegaskan bahwa kita sholat, kita taat kepada Allah, niatnya bukan sekedar dunia tapi akhirat. Ikrar kita setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita ikrar sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Allah memberikan kaya, Allah memberikan miskin, Allah memberikan sehat, Allah memberikan sakit, itu bonus. Yang terfokus saya hanya menyembah Allah. Terus ingkang bisa diambil kesimpulan yang namanya sholat orang yang pergi ke masjid itu tidak harus kaya, dan orang yang rajin ke masjid tidak akan miskin. Yang masjid marai suke takbir yang masjid nang lapak gitu Pak. Yang masjid marai melarat coba yang masjid marai kiri apa? Kita pergi ke masjid, kita taat kepada Allah itu tidak akan membuat kita itu miskin dan tidak harus kaya, tetapi membuat hati tenang. Wong tenang itu angel regane. Maka kunci ini pun bersyukur, jangan menghakimi Allah. Kalau kita sudah kalau kados ingkang kawula bahas kalau duit, doa sampun, usaha sampun, ikhtiar sampun, terakhir tawakal pun mewakilkan urusan pada Allah. Segala urusan itu kita wakilkan kepada Allah, insya Allah ini. Kadang kita mungkin menghakimi Allah dengan ibadah kita, kemudian kita nominalkan kok orang cocok nyatanya aku ibadah, nyatanya orang sugi-sugi. Wonten itu ada sebuah kisah. Ada orang yang tidak bersyukur, dia selalu menggunakan akal dalam memandang nikmat Allah.
Piyantun menika lingguh ning pinggir sawah. Di bawah pohon beringin. Terbesi napa beringin pohon wit gede. Di tengah sawah menika ada napa menika wit semangka. Dia berada di bawah pohon beringin. Sambil tengok-tengok piyantun menika menghakimi Allah, semi menghakimi Allah. Jane Allah piye to? Semangka wit cilik wae gede. Lah iki wit ringin, wit gede wae cilik. Grundele derek rampung ketiban woh ringin napa pohon beringin kecil-kecil terbesi mbak ngenani hidungnya. Langsung istighfar. Seandainya pohon yang besar ini wohe semangka ngenoni rohku ambiar. Kadang kita itu menghakimi Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau belum tentu terbaik menurut Allah. Dan menurut terbaik Allah mungkin belum tentu yang kita suka. Tetapi innallaha khairul makirin, sesungguhnya Allah itu terbaik dalam menciptakan, merencanakan makhluknya. Bukan berarti setiap menapa ingkang kita suwun menika kita dikabulkan itu baik, tidak. Umpamanipun wonten piyantun ingkang sugih duwe anak. Wong sugih anake cek kelas 3 SD. Anake njaluk mobil BMW. Arep nggo balapan ning kampung. Kok mboten Bu? Mboten mungkin wong cilik. Tukoke nabrak apa? Maka apa yang telah direncanakan oleh Allah mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu yang terbaik. Ini kalau sebuah kisah malik. Ini kata saya babakan syukur. Ada seorang raja yang mempunyai pengawal. Pengawal ini seorang yang zuhud. Pengawal ini yang selalu tawakal kepada Allah. Pengawal ini yang selalu husnudzon kepada Allah. Ibadahnya luar biasa. Kemudian raja ini mengajak pengawal tadi untuk berburu binatang di tengah hutan. Nah, ketika berburu ternyata ada macan. Ada macan yang menerkam raja itu. Kemudian pengawalnya dengan sigap dia itu menghalau, tetapi yun pangapunten, ternyata salah satu jarinya raja tadi terluka dan akhirnya terputus. Boten sempurna raja mosok drijine songo gitu. Sak sampunipun wonten kerajaan pengawal niku dukung. Gara-gara kamu tidak bisa mengawalku dengan baik, maka engkau masuk penjara. Karena salah satu jari saya itu terputus. Beberapa waktu lain waktu raja ini usah arep percaya karo pengawal akar maka dhewe berburu. Senengane berburu. Sampai dia itu berburu di tengah hutan, masuk tengah hutan, kemudian dia tersesat dan ditemukan oleh suku pedalaman. Suku pedalaman Ragagas, Raja Pododu, makhluk asing dicekel. Raja itu tertangkap suku pedalaman, kemudian di suku pedalaman diserahkan kepada kepala sukunya untuk persembahan. Untuk biasanya suku pedalaman itu mempersembahkan salah satu nyawa dengan nopo menika seorang yang sempurna. Dia mau dipersembahkan, mau dibunuh oleh suku pedalaman. Paranormal utawi sesepuh suku pedalaman itu meneliti dulu ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata tidak sempurna. Drijinipun wong pinten Bu? Songo. Wah, ini gak sah ini. Persembahan pada dewa-dewa tidak mau kalau ada persembahannya tidak sempurna. In bosonipun wong korban kok sanglir gitu. Ini nggak sah ini. Maka dilepaskanlah raja itu. Raja dilepaskan, kemudian raja itu bersyukur pulang. Dia itu bersyukur gara-gara tanganipun drijinipun potol si mboten sida dipateni. Kemudian raja itu masuk kerajaan, dia mau minta maaf, berterima kasih kepada pengawalnya gara-gara pengawal tadi dia mencari berburu pertama itu sehingga drijinipun pondok. Dia berterima kasih kepada pengawalnya. Pengawalnya dikeluarkan. Wahai pengawalku, gara-gara engkau dulu tidak sigap, jariku terpotong satu. Loh, kenapa saya dikeluarkan?
lagi, ditangkap suku pedalaman, dan saya dilepas, tidak jadi untuk persembahan. Lah kenapa? Lah kenapa Raja? Karena ternyata tubuhku tidak sempurna, drijiku bongso. Terima kasih, gara-gara engkau aku tidak jadi dibunuh. Apakah engkau menyesal? Ini sudah skenario-nya Allah ya Raja. Dan apakah engkau masih marah kepadaku karena engkau aku penjarakan? Tidak, saya juga berterima kasih wahai Raja. Loh, kau berterima kasih kenapa? Kalau seandainya panjenengan drijine potol siji, kemudian saya dikeluarkan, jenengan ngejak pulau berburu lagi, ditangkap suku pedalaman, sing jadi persembahan saya karena saya komplain. Loh, maka skenario Allah itu luar biasa indahnya. Umpamanya pun kita nggak ada musibah, syaratipun kita menjadi abid, orang yang beribadah taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Seandainya itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, Allah mempunyai rencana yang terbaik yang tidak kita tahu. Pun ini catatan. Pun ibadah kita insya Allah 5 waktu di awal waktu, zakat diperhatikan, puasa sunnah dihidupkan, duha, tahajud, maksiat dihindari. Kok ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan kita? Ini dibalik ini ada karunia Allah yang mengejutkan yang tidak kita tahu. Ini menjadi catatan. Maka kunci pun bersyukur. Terakhir, saya sekawan menit. Piyantun ingkang bersyukur. Ini membingungkan setan. Terus ibu-ibu, wonten surat Al-A'raf, mungkin saged pun bika. Surat Al-A'raf ayat 17. Surat Al-A'raf ayat 17 mungkin saged dipun bika. Ingkang artosipun setan nika kalian piyantun ingkang salat wedi nanging mboten pati wedi. Dengan orang yang pandai baca Al-Quran wedi nanging mboten pati wedi. Dengan orang yang ahli puasa wedi nanging mboten pati wedi. Tetapi setan itu sangat takut kepada manusia yang ahli ibadah, sholatnya sergap, sunahnya itu selalu dihidupkan dan bersyukur. Biar ada kata bersyukur menika setan pun bodho, menika pun bingung. Menika wonten surat Al-A'raf ayat 17 kula waosaken. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ingkang terjemahan bebas kula makaten. Setan itu akan menggoda dari segi manapun, dari atas, dari bawah, dari samping, mencari kelemahan manusia. Bicaranya menungso wong yen ora gelem donya dengan wanita, kalau wanita dengan pun bicaranya menungso menika kepleset dan dia itu melakukan maksiat. Itu tipu daya setan. Tetapi setan kebingungan, setan itu sangat bingung, tidak bisa menggoda manusia kalau manusia itu bersyukur. Kisahipun Nabi Ayub ibu. Nabi Ayub sugih, ibadatipun saya. Dites kalian Allah, diambil sedikit demi sedikit perusahaannya, perkebunannya itu gagal, perkebunannya itu rusak, kemudian putranya meninggal dunia, kemudian mempunyai penyakit yang sangat mengerikan, kemudian istrinya meninggalkannya. Dulu yang dimuliakan Nabi Ayub sekarang menjadi orang yang miskin, yang hina di hadapan manusia, sampai Nabi Ayub itu mempunyai penyakit. Ada yang menyebutkan digrogoti penyakit yang tidak ada penyakit yang mengerikan selain Nabi Ayub, sampai dibuang. Tetap bersyukur, sugih bersyukur, melarat bersyukur, kaya bersyukur, miskin bersyukur, sehat bersyukur, sakit bersyukur. Setan bingung argodo piye meneh. Pramila para bapak ibu-ibu yang hormati, inilah yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah itu ada 10. Menika wonten sedasa tadi. Menika sampun 3 hal yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh ustadz-ustadz lain.
Mbok bilih sekedhik ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.